Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Mapel IPS kita akan mempelajari subbab pengaruh ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kali ini Mapel IPS kelas 9. Baik, untuk membuka kesempatan Mapel IPS pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, pengaruh ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Perubahan ruang di Asia. Nah, berikut ini adalah peta yang saya ambil dari buku paket BSE yang sudah saya bagikan. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Nah, ini adalah gambar peta komposisi penduduk yang tinggal di perkotaan, begitu ya. Untuk Indonesia sendiri sudah cukup besar, sekitar 54%. Kemudian ini di daratan Cina sekitar 40%. Kemudian ini di India sekitar 30%, Pakistan sekitar 37%, Sri Lanka sekitar 10%, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi seperti semakin terbatasnya lapangan kerja di desa. Kemudian faktor lainnya seperti konflik baik antar kelompok begitu ya, atau antar individu, antar kelompok, antar kelas begitu. Kemudian bencana alam. Nah, biasanya dengan adanya bencana alam di desa, otomatis orang-orang akan berpindah tempat untuk tempat ke lebih baik begitu ya, secara ekonomi, secara pencaharian gitu. Sehingga terjadilah perpindahan. Kemudian terbentuknya gurun atau desertification. Nah, ini terjadi di daerah-daerah yang tadinya hutan, kemudian ada penebangan liar, kemudian menjadi gundul, sehingga daerahnya kering. Yang tadinya masyarakat desa bisa mendapatkan sumber dari alam langsung, begitu ya, karena hutannya kering, sungainya mengering, sehingga akhirnya adanya perpindahan. Dan kemudian yang keempat, intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Nah, ini ilustrasi intrusi begitu ya. Di sini ada lautan, kemudian ini adalah daratannya, begitu. Daratan, dan ini daratan yang normal sebelum gitu ya. Ini daratan bergaram begitu, yang mengandung garam. Nah, ini daratan yang tidak mengandung garam begitu ya. Nah, ketika terjadi intrusi, maka air laut masuk melalui daratan yang bergaram tadi, karena di atas permukaan sudah dibangun perumahan begitu atau pemukiman, sehingga air yang ada di sekitar laut tadi dan garamnya terserap oleh penduduk sekitar yang berada di pantai ini gitu, sehingga ada pergeseran daratan, bisa jadi bahasanya penurunan begitu ya, penurunan permukaan tanah atau kemudian perubahan permukaan tanah itu sendiri. Nah, di beberapa daerah, khususnya di pantai utara Jawa, ada sekitar beberapa kota yang kemudian terdampak. Salah satunya Pekalongan.
sekitar 20 sampai 30 tahun ke depan ketika tidak diatasi begitu, maka dikhawatirkan intrusi air laut di Pekalongan semakin besar. Begitu pula dengan seperti daerah Jakarta begitu ya, yang memang sampai saat ini setiap tahunnya ada penurunan daratan yang kemudian menyebabkan masuknya air laut ke daratan. Selanjutnya, interaksi keuangan antar desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa ke kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara pertani yang lebih maju. Yang ketiga, makin banyaknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan lain sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Kemudian yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan desa meningkat. Selanjutnya, bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keuangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Kemudian yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keuangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dapat dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, dan politik dan pendidikan. Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan misalnya mesin-mesin industri. Contohnya pada kemudian di negara Singapura. Nah, di samping ini saya menampilkan foto gambar pelabuhan Singapura, di mana pelabuhan ini menjadi pintu masuknya barang-barang dari luar negeri ke Singapura. Kurang lebih ada 123 negara yang melakukan transaksi dengan negara Singapura. Kemudian berdasarkan jumlah, setidaknya kurang lebih ada sekitar 1,8 juta peti kemas, bayangkan sebanyak apa itu, yang ada di pelabuhan Singapura. Jadi setiap harinya ya bisa dipastikan ada puluhan sampai ratusan ribu peti kemas yang berpindah dari pelabuhan lain ke pelabuhan Singapura, kemudian berpindah ke pelabuhan yang lainnya. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia
yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Nah, ini saya tampilkan foto wisatawan ya. Saya mencari foto wisatawan yang agak menutup auratnya, agak susah juga. Dan akhirnya saya menemukan gambar ini. Nah, dari datangnya wisatawan begitu, mau tidak mau penduduk yang ada di daerah wisata harus belajar bahasa yang digunakan oleh wisatawan. Misalkan kalau yang saya tampilkan ini di sekitaran Jogja, ada turis dari Inggris, Prancis, Belanda, Swedia, dan negara Eropa lainnya begitu. Sehingga setidaknya paling tidak tukang becak di sana begitu harus bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi di Jogja tukang becak aja bisa bahasa Inggris. Nah, kita bisa apa enggak gitu. Nah, artinya bagaimana kemudian adanya wisatawan masuk ke Indonesia, akhirnya orang-orang lokal di sekitar daerah wisata pun harus belajar bahasa asing sehingga mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya atau yang melihatnya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Contoh lainnya, makanan Cina telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Nah, di gambar ini saya menampilkan, ada yang tahu ini siapa? Ini Keanu Reeves, salah satu aktor Hollywood dalam film John Wick 3 atau 3. Ini ada dua pencak silat Indonesia yang kemudian bergabung dalam pembuatan film tersebut. Nah, artinya ada pertukaran budaya di sana begitu ya. Tidak hanya atau tidak selalu budaya Hollywood itu mempengaruhi Indonesia, tapi sekarang budaya Indonesia sudah mulai mencoba masuk ke wilayah global atau wilayah internasional. Contohnya ada keikutsertaan beberapa seniman atau atlet pencak silat sehingga bisa masuk ke dalam film Hollywood. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar apa? Ini gambar dimsum. Dimsum itu adalah makanan khas Cina. Biasanya makannya direbus. Kalau teman-teman taunya bakpao gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang tahu dimsum begitu ya, atau dimsum. Dimsum itu enak gitu ya. Direbus, ada yang kenyal, ada yang gurih, ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas. Nah, tergantung dimsum yang seperti apa. Ada isinya ayam, ada yang isinya udang, ada yang isinya daging, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara sering dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Walaupun ada penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara tertentu. Nah, negara demokrasi, ya siapa yang mulai menerapkan, salah satunya adalah Amerika Serikat. Nah, tapi walaupun sama-sama sistem voting, dengan Indonesia berbeda begitu ya. Indonesia multipartai, sangat multipartai, banyak sekali, bahkan ada belasan bahkan puluhan partai ketika ada pemilu nasional. Kalau di Amerika hanya ada 2 partai, ada Demokrat dan Republik. Itu contohnya. Kemudian yang dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh,
Pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Tidak hanya tayangan, real begitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia ketika kita merdeka begitu ya, kita didukung oleh masyarakat Palestina ya waktu itu juga masih sama-sama berjuang mendapatkan kemerdekaan begitu. Karena sebelumnya Palestina masuk wilayah dalam Khilafah Utsmaniyah, tapi karena Khilafah Utsmaniyah runtuh begitu sehingga wilayah di Palestina menjadi wilayah yang dijajah oleh Inggris waktu itu, dan kemudian Inggris menghadiahkan terhadap orang-orang Yahudi sehingga kemudian terbentuknya negara Israel. Nah, Indonesia kaitannya dengan Israel dan Palestina sampai saat ini di forum internasional Indonesia selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Bahkan beberapa tahun kemarin ketika Indonesia berhasil masuk dalam salah satu komisi di Dewan Keamanan PBB, ya Indonesia selalu menyuarakan bahwa kemerdekaan Palestina itu harus diwujudkan sepenuhnya. Sehingga kemudian di Indonesia itu tidak ada yang namanya kedutaan besar Israel gitu ya, karena memang secara hubungan diplomasi tidak ada sama sekali begitu ya. Nah, ada beberapa peristiwa unik dulu ketika ada salah satu event olahraga begitu ya. Saya lupa kalau nggak salah Piala Dunia, Indonesia sebenarnya akan mengikuti seleksi gitu untuk mengikuti Piala Dunia, tapi karena lawannya adalah Israel, kemudian Soekarno melalui Menteri Luar Negerinya, melalui kedutaan begitu menyampaikan bahwa Indonesia tidak mau melawan Israel karena kalau ada pertandingan begitu olahraga berarti sama saja mengakui adanya Israel. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Walau demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, kalau Indonesia termasuknya sudah mulai maju ya berkaitan pendidikan. Kalau negara-negara di Asia Tenggara begitu misalkan yang pendidiknya masih kurang kayak Myanmar begitu ya, kayak Kamboja begitu ya, itu masih termasuknya kurang. Mereka butuh bantuan dari negara lain. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Interaksi antara wilayah desa kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik, termasuk Indonesia, karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa dari negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah, jadi teman-teman di sini ketika nanti sudah lulus SMA, ingin kuliah S1 di luar negeri, itu sudah bisa sekarang dan kesempatannya sangat terbuka sekali. Ya, syarat minimum teman-teman semua harus sudah bisa berbahasa Inggris begitu ya. Harus ada TOEFL-nya begitu. Nah, teman-teman saya alhamdulillah ada yang kuliah di Inggris, ada yang kuliah di Jepang, Korea, ada yang kuliah di Singapura, di China begitu ya. Jadi memang beasiswa saat ini kesempatannya sangat luas, sangat banyak. Teman-teman mulai dari saat ini mumpung masih kelas 9 SMP menentukan pilihan begitu ya, SMA mau IPA atau IPS atau bahasa atau agama begitu ya. Kemudian nanti ketika SMA-nya sudah mantap pilihannya, sudah bagus, nilainya juga bagus sesuai bidangnya, sehingga untuk nanti ke depannya mau jadi
atau mau kuliah di mana, mau di luar negeri kah, mau di negara mana begitu. Nah, sudah bisa ditentukan begitu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bantuannya like dan subscribe channel saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.